tema pemilihan duta santri pada tahun lalu itu santri menjaga bumi menebar rahmat untuk semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kakak Media. Kali ini Ines datang menjumpai Anda dalam program podcast Kakak Media. Nah, hari ini tema pada kali ini yaitu tentang mahasiswa berprestasi. Dan judul pada hari ini yaitu peran santri dalam dakwah di masa mendatang. Dan di depan saya saat ini sudah ada Mas Ubaidillah selaku Duta Santri Nasional ya Mas ya? Ya. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Boleh memperkenalkan dulu kepada pemirsa Mas? Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah. Alhamdulillah pada tahun lalu saya terpilih sebagai duta santri di Geraha Sabha UGM Yogyakarta oleh PW Fatayat NU-DIY. Nah, Mas Ubaidillah ini semester berapa dan jurusan apa, Mas? Kalau saya semester tahun ini masuk semester 4, Mbak Ines, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Oh, Tadris Bahasa Inggris. Berarti pintar bahasa Inggris kan, Mas ya? Insya Allah, masih belajar. Nah, Mas, kan masih banyak yang belum tahu gitu, Mas. Apa sih Duta Santri Nasional ini? Terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab, Mbak Ines. Pertama, acara Duta Santri Nasional ini sebenarnya adalah acara dwi tahunan. Jadi 2 tahun sekali yang digagas atau pertama kali ditemukan itu oleh PW Fatayat NU-DIY. Jadi acara pertama pemilihan Duta Santri Nasional itu pada tahun 2016. 2016 itu yang pertama, angkatan pertama. Kemudian 2 tahun kemudian 2018 berlangsung yang kedua. Harusnya pemilihan Duta Santri Nasional yang ketiga 2020. Itu 2020. Tapi karena ada COVID yang waktu itu masih merebak gitu di Indonesia, jadi diundur sampai 2021. Duta Santri Nasional sendiri kan istilah duta itu lekat dengan semacam representatif gitu ya, Mbak Ines. Nah, berarti secara bahasanya lah istilah itu Duta Santri Nasional adalah sosok yang diharapkan bisa menjadi semacam perwakilan. Ini loh, sosok santri itu seperti ini, santri di Indonesia itu seperti ini. Kira-kira jadi, seperti itu. Seperti contohnya gitu Mas ya, tauladan gitu. Iya, meskipun masih jauh, masih belajar ke sana, ke arah sana begitu Mbak Ines. Nah, kenapa Mas Ubaidillah ini berminat untuk mengikuti atau menjadi Duta Santri Nasional? Berarti ini motivasinya ya? Iya. Motivasinya pertama itu karena alhamdulillah saya dari kalangan santri. Saya mondok sudah 7 tahun. 7 tahun itu 3 tahun di Gresik waktu MTS atau Madrasah Sanawiyahnya di Gresik. Kemudian setelah itu pamit pindah ke berganti pondok di Pondok Pesantren Muhammad Solihin 2 Blitar. Jadi setelah di Gresik di Blitar itu 4 tahun, 3 tahun yang SMA dan masa pengabdian setelah itu 1 tahun. Nah, setelah itu kan setelah pengabdian 1 tahun itu saya berpindah saya ke Kediri lagi. Baru setelah itu ke IAIN Kediri ini. Setelah itu saya lihat ada semacam pamflet gitu yang di-share di laman media sosialnya Duta Santri Nasional gitu, atau salah satu akun pesantren. Nah, saya mikir, wah ini bisa jadi kesempatan yang baik begitu untuk saya pribadi untuk terus berproses gitu, karena saya kan masih jauh dari capable gitu. Jujur peserta Duta Santri Nasional yang lain itu sangat kompeten di bidangnya masing-masing seperti itu. Jadi alhamdulillah sekali motivasinya bisa terus berproses dan terus bertemu, membangun koneksi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kira-kira berapa orang yang Mas tahu ikut dalam acara atau perlombaan tersebut? Yang waktu seleksi awal atau seleksi yang akhir gitu? Yang awal aja deh. Kan udah ngalahin berapa orang gitu Mas, biar pemirsa tahu. Misalnya ruyak gini ya. Kan Allah. Nasional soalnya lombanya ini Mas gitu. Yang seleksi kan ada beberapa tahap seleksi Mbak Ines. Yang pertama itu seleksi berkas. Kalau yang paling awal itu kan G-form. Yang mengisi G-form itu
ada sampai kata panitianya itu 3.000-an. Setelah itu kan diberitahu berkasnya itu apa saja yang harus dikirimkan untuk seleksi pemberkasan. Nah, yang benar-benar mengirimkan dari 3.000-an itu ada di total putra putri, santri putra santri putri itu 1.300-an begitu. Jadi dari 3.000 itu terjaring setengah lebih 1.300 orang yang lolos gitu. Yang lolos ke tahap pemberkasan. Setelah itu, setelah tahap pemberkasan ada tahap wawancara Mbak Ines. Yang tahap wawancara ini yang lolos sekitar 120-an. Jadi dari 1.000 berkas yang masuk itu disaring ke 120-an dan dibagi ke bidangnya masing-masing. Jadi duta santri ini unik, ada sisi menariknya begitu Mbak Ines. Kalau biasanya kan acara duta seperti ini mungkin duta pariwisata, fokusnya cuma satu hal aja gitu. Satu hal saja. Tapi kalau duta santri nasional ini ada 7 bidang yang dibawahi. Jadi kalau saya pribadi alhamdulillah masuknya di bidang sosial politik kemasyarakatan. Kalau bidang yang lain itu ada macam-macam. Ada kalau mungkin ada santri yang pintar membaca kitab kuning atau tahfidz gitu, berarti masuk bidang agama. Ada yang pintar berbahasa asing, berarti masuk bidang diaspora. Ada yang pintar menulis atau seperti itu, berarti masuk bidang seni budaya olahraga. Jadi ada macam-macam, ada total 7 bidang. Dan lewat bidang itu santri bisa memaksimalkan mengeksplor bidang yang dikuasainya seperti itu. Nah, berapa lama Mas Ubaidillah ini menyiapkan semua perlombaan ini? Kalau di total dari waktu seleksi awal sampai final itu berarti sekitar 2-3 bulan total waktunya. Tapi kalau persiapannya mungkin menulis itu riset mungkin butuh semingguan seperti itu. Jadi nggak bisa spesifik waktunya seperti itu. Nah, persiapannya apa aja Mas? Persiapan selama 2-3 bulan itu menyiapkan yang pertama kan pasti mental kan, terus persiapan entah materi atau apa gitu. Iya, kalau persiapan yang awal itu pertama kan seleksi pemberkasan ya Mbak Ines. Saya baru ngeh itu kalau pemberkasan itu benar-benar yang yang disertakan dalam pemberkasan itu kan ada banyak, ada esai, kemudian ada foto resmi full badan, kemudian ada membuat video seperti itu. Nah, saya masih awam dalam hal seperti itu. Jadi saya take video itu kadang sampai take ulang berkali-kali seperti itu. Kemudian esai itu juga butuh penulisan lagi. Jadi waktu saya nulis itu nggak satu kali jadi begitu. Jadi kalau saya nulis, setelah jadi naskah kasarnya saya edit lagi, saya baca ulang begitu. Kalau ada yang sekiranya bisa dipangkas, yang nggak begitu penting berarti dipangkas begitu. Sampai benar-benar menyelesaikan satu esai itu yang benar-benar fokus ke satu bidang, satu topik, dan fokus membahas permasalahan beserta solusinya seperti itu Mbak Ines. Nah, waktunya tadi kan 2-3 bulanan kan? Berarti kan masih dalam masa perkuliahan nih Mas. Bagaimana cara Mas Ubaidillah ini mengatur waktu antara kuliah dengan lomba tersebut? Kan tadi juga harus mengerjakan esai gitu. Gimana caranya Mas? Alhamdulillah kan sementara ini itu Mbak Ines, perkuliahan di IAIN Kediri ini berlangsung secara online. Iya. Jadi 2 tahun ini sih Mas. Iya benar. Dan alhamdulillah selang waktu online itu saya bisa lebih fleksibel juga kan waktunya, jadi bisa lebih meluangkan waktu begitu untuk riset, untuk take video, untuk membuat konsep naskah esainya seperti apa dan lain sebagainya begitu. Dan kalau untuk yang waktu finalnya itu alhamdulillahnya dosen-dosen di IAIN Kediri ini sangat toleran begitu. Jadi waktu saya izin tanpa bertemu langsung, cuma izin via WhatsApp begitu, alhamdulillah diizinkan begitu. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Mungkin karena udah membawa nama IAIN Kediri di kancah nasional juga, makanya meskipun izinnya via WA pun diperbolehkan gitu. Nah Mas, apakah ada kategori nih dalam menjalani atau menjadi duta santri nasional ini? Maksudnya yang dicari duta santri nasional itu seperti apa begitu? Oh nggih, yang pertama pastinya sudah punya pastinya seorang santri lah. Dan di sini kan definisi santri itu sekarang sudah agak meluas nih Mbak Ines.
Kalau dulunya santri itu dipercaya cuma harus sudah di pesantren begitu, belajar bertahun-tahun, pintar membaca Quran, kitab kuning. Tapi sekarang pengertian dari santri itu sudah meluas. Gusmus yang pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalibin Rembang itu pernah dawuh, katanya santri itu enggak harus yang harus di pesantren itu enggak. Pokoknya siapa saja yang beradab atau berperilaku seperti santri ya dia seorang santri seperti itu. Nah, pertama santri, kemudian yang kedua sudah punya kontribusi nyata lah di masyarakat seperti itu. Kalau entah itu sebagai guru, entah itu sebagai pegiat literasi atau yang lain sebagainya seperti itu. Setelah menjadi pemenang Duta Santri Nasional, apa yang udah Mas Ubaidillah lakukan ke depannya? Apakah ada planning untuk ke depan gitu? Iya pasti, karena salah satu tahapan seleksi Duta Santri Nasional itu ada seleksi pitching atau project Mbak Ines. Jadi kalau terpilih menjadi, kan setelah wawancara ada tahap seleksi lagi disaring menjadi seleksi pitching atau project. Jadi apa yang akan dilakukan jika terpilih seperti itu. Nah, kalau dari project saya sendiri itu project namanya Santri Nyastra ID. Jadi mungkin teman-teman kalau punya Instagram boleh cek Santri Nyastra ID. Atau masih suka nulis sastra kayaknya. Iya, alhamdulillah. Pantesan. Dan apa nggih? Itu fokusnya untuk output dari program itu sebagai biar santri itu punya kesempatan untuk mengeksplor ide-idenya dalam bentuk tulisan. Lebih kan tiap santri itu pasti punya pikiran masing-masing yang apa nggih? Yang unik, yang asli, yang orisinal seperti itu. Tapi kadang kalau disuruh mengungkapkan begitu dalam bentuk entah itu opini semacam artikel, esai atau mungkin dalam bentuk cerita atau mungkin sebagai kata-kata begitu, itu masih agak susah. Iya, pasti. Nah, biar bisa lebih mengartikulasikan idenya dalam bentuk real gitu. Nah, itu yang tujuan dari Santri Nyastra ID seperti itu. Itu yang saya lakukan. Sastra yang Mas Ubaidillah suka itu yang cerpen kah, puisi kah, atau apa, Mas? Iya, kalau saya sastra itu yang saya sukai dan alhamdulillah sedang saya geluti sampai sekarang itu ranahnya cerpen, Pak Ines. Ya. Saya sudah alhamdulillah Januari kemarin ini rilis buku pertama saya. Jadi mungkin yang teman-teman yang berminat silahkan menghubungi. Soalnya saya sendiri nih suka nulis juga, Mas. Oh gitu. Baru beberapa hari lalu juga nerbitin buku antologi sama teman-teman LPM Dedikasi juga. Oh, yang dari LPM Dedikasi itu. Nah, kalau Mas Ubaidillah sendiri tuh cerpen yang diterbitkan itu genrenya apa dan sinopsisnya aja seperti apa gitu, Mas? Biar bikin penasaran para pemirsa gitu. Judul dari buku pertama saya itu kan Santri Hebat gitu. Setangguh karang, seanggun safir setangguh karang. Nah, di santri itu, di buku itu kebanyakan genrenya realis. Jadi berpijak ke dunia nyata seperti itu Mbak Ines. Jadi kan ada beberapa cerpen yang kadang itu surrealis begitu genrenya, saya masih belum terlalu bisa. Jadi kebanyakan di sana itu genrenya realis, kemudian unsur-unsur yang banyak itu unsur-unsur kesantrian religius seperti itu. Jadi kebanyakan latarnya di pesantren. Ya ada yang di luar kota tapi sedikit begitu. Jadi kebanyakan unsur intrinsiknya itu kebanyakan tentang pesantren, keagamaan seperti itu. Berarti emang fokusnya ke santri ya, Mas? Iya, sementara ini ke santri. Nah, balik lagi ke perlombaan tadi nih, Mas. Apakah ada kesulitan yang dialami dan solusi atau cara menghadapinya tuh kayak gimana? Kalau dalam kesulitan yang saya hadapi itu waktu proses seleksi itu ada yang lucu, Mbak. Kan disuruh buat video. Iya. Nah itu videonya tentang apa, Mas? Oh, videonya itu tentang tema pemilihan duta santri pada tahun lalu itu santri menjaga bumi menebar rahmat untuk semesta. Itu dakwah atau seperti apa? Enggak, semacam advokasi kita sendiri, tapi sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Jadi kita istilahnya mengiklankan, membroadcast kita sendiri, tapi sesuai dengan temanya. Santri menjaga bumi menebar rahmat untuk semesta. Jadi saya kan kurang begitu paham dengan sistematika pengambilan video harus begini. Apalagi kalau yang semacam editingnya seperti itu. Sejauh ini yang masih saya bisa kan cuma semacam aplikasi standar gitu. Standar mungkin KineMaster atau dan lain sebagainya yang di HP. Kalau Premiere Pro atau CapCut dan lain sebagainya masih belum terlalu bisa. Jadi
alhamdulillah untuk mengatasi kesulitan itu saya dibantu dengan teman-teman desa. Jadi di desa saya itu alhamdulillahnya ada yang bisa begitu. Jadi saya minta tolong untuk bantu take video, konsepnya biar bagus seperti apa. Jadi kalau disebut ini kesuksesan pribadi enggak, ini berkat bantuan teman-teman juga gitu Mbak Ines, yang membantu menghadapi kesulitan seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Mas Ubaidillah setelah memenangkan perlombaan ini? Kan mungkin rasa syukur itu pasti kan, bahagia juga pasti. Tapi apakah ada rasa terharu atau apa gitu? Apalagi kan tadi Mas bilang juga yang membantu atau yang sebenarnya yang menang ini bukan cuma jenengan aja, tapi juga berkat teman-teman yang lain gitu. Yang pertama itu tidak percaya, maksudnya kok saya begitu yang terpilih? Karena jujur itu finalis kan yang masuk karantina itu ada total 28 Mbak Ines, 14 santri putra, 14 santri putri. Kemudian semifinal, masuk final itu 7 putra 7 putri. Nah 7 finalis ini Masya Allah sekali loh, sangat kompeten. Bahkan ada yang sudah lulusan S1, sudah lulus S1, sudah lulus S2. Jadi kok saya yang terpilih itu sangat di luar nalar. Karena waktu tahap karantina teman-teman santri itu sudah agak menebak-nebak mengira-ngirakan ya. Wah ini Mas ini yang pasti jadi juara 1 seperti itu. Dan waktu nama saya yang disebut itu setelah saya turun itu, oh selamat nggak percaya. Bahkan saya juga nggak percaya kok saya yang terpilih. Jadi selain syukur, yang pertama nggak percaya, kemudian ada amanat begitu kan, ini juga amanat selama 2 tahun. Jadi overwhelmed itu mungkin kata yang tepat, itu semacam syukur yang meluap-luap, tapi juga dibarengi dengan rasa tanggung jawab yang besar seperti itu Mbak Ines. Jadi wah ini karena saya terpilih, saya harus benar-benar menjalankan program yang sudah saya presentasikan waktu seleksi pitching atau project itu, seperti itu. Nah karantinanya tuh di mana Mas? Karantinanya di Yogyakarta, di hotelnya Uinsuka itu loh, University Hotel kalau nggak salah. Itu berapa lama? Seminggu kah? 2 minggu kah? Kalau di total dengan waktu semifinal dan final seminggu. Kemudian iya, total saya sekitar 8 atau 9 hari begitu di Yogyakarta untuk semuanya. Selama proses karantina proses gitu. Itu apakah ada? Oh tapi nggak ada, kecuali kan kalau dari luar negeri kan pasti ada karantina secara mandiri. Tapi kalau Mas Ubaidillah kan berarti ke sana mungkin cuma swab aja gitu Mas ya? Iya, swab tes saja. Nah menurut Mas Ubaidillah nih, bagaimana para santri ini dalam perkembangan di Indonesia? Perkembangan dalam bidang apa? Maksudnya kan ada banyak yang itu. Ya dalam bidang ini dakwah. Kan tadi kan kita temanya juga tentang judulnya kan tentang peran santri dalam dakwah nih. Nah, menurut Mas Ubaidillah sendiri kan contohnya tadi yang tertarik dengan lomba ini aja ada 3.000 orang. Nah, perkembangannya di Indonesia sendiri tuh gimana? Iya. Alhamdulillah dalam ranah dakwah, Pak Ines, alhamdulillah para santri sekarang itu sudah lebih kreatif begitu istilahnya dalam mendakwahkan ide-ide mereka. Kalau dulu kan sebelum media sosial semasif sekarang Mbak Ines, itu dakwah kebanyakan kan hanya di mimbar seperti itu, atau di masjid-masjid, di majelis taklim dan lain sebagainya. Tapi karena para santri sekarang itu sudah lebih istilahnya melek digital, melek literasi juga, jadi dakwah yang mereka sampaikan itu bisa lebih bervariatif, bisa lebih inovatif juga, dan lebih kreatif. Seperti contoh bisa lewat konten TikTok, konten singkat seperti itu, Instagram, atau mungkin lewat tulisan seperti cerpen puisi dan lain sebagainya. Jadi lebih bervariasi juga. Mungkin karena sekarang kan juga zamannya teknologi kan Mas. Jadi berdakwah itu atau public speaking juga bisa melalui banyak hal gitu caranya, dengan sosial media, YouTube, entah itu TikTok dan sebagainya gitu. Nah, apakah Mas Ubaidillah ini setuju kalau ada yang berpendapat bahwa lulusan santri itu pasti akan menjadi seorang pendakwah? Kurang setuju. Karena begini Mbak Ines, setiap santri itu pasti latar belakangnya itu beda-beda. Tidak bisa disamakan. Ada santri yang backgroundnya kurang, dari keluarga yang kurang mengerti tentang pesantren, kurang mengerti tentang agama, dan karena itulah dia dipondokkan,
dia ditempatkan di pesantren agar menjadi pribadi yang paham tentang agama. Akan tetapi hanya karena seorang santri itu punya pengetahuan agama yang baik, dia tidak harus menjadi pendakwah kok. Dia bisa berdakwah dengan caranya sendiri seperti itu. Dia bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen, bisa menjadi penulis, dan tetap bisa mendakwahkan nilai-nilai yang dia dapat dari pesantren dengan caranya sendiri seperti itu, Mbak Ines. Nah, terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir. Apa pesan untuk para pemirsa yang ingin mengikuti jejak Mas Ubaidillah ini agar bisa menjadi seorang duta santri ke depannya? Oke. Kan soalnya udah masih ada waktu 2 tahun, siapa tahu mereka ada yang mempersiapkannya gitu, Mas. Oke, untuk teman-teman yang atau kakak-kakak, adik-adik yang mungkin pengen mengikuti pemilihan duta santri nasional, insya Allah kalau tidak 2023, 2024 acaranya, itu yang pertama persiapkan itu dulu, bekalnya dulu. Sekarang coba banyak-banyakin pengalaman, banyak-banyakin belajar agar waktu mengikuti seleksi seperti itu, mengikuti tahapan-tahapan seleksi itu teman-teman sudah punya bekal yang matang begitu. Jadi istilahnya sekarang itu memasak dulu, nanti waktu seleksi tinggal dihidangkan ke dewan juri yang menyeleksi seperti itu. Nah, bekalnya apa aja, Mas? Tadi kan juga ada beberapa poin-poin atau beberapa katakanlah tadi ada 7 bidang tadi kan, Mas. Nah, itu apa aja yang harus mereka persiapkan? Atau secara keseluruhan mungkin deh gitu. Ya, bekalnya itu kalau dari pengalaman saya pribadi Mbak Ines, itu pertama pengalaman, kemudian terjun langsung seperti itu. Jadi tidak hanya mengkonsep sesuatu tapi hanya berbatas ke konsep, terjun langsung merealisasikan seperti itu. Kemudian konsisten. Jadi konsistensi itu atau keistiqomahan dalam menjalankan sesuatu yang diminati, itu menurut saya akan menjadi bekal yang sangat bagus untuk teman-teman semua jika bisa benar-benar konsisten selama 2 tahun masa persiapan ini, Mbak Ines. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, baik pemirsa, itulah sedikit perbincangan saya dengan Mas Ubaidillah. Jadi sedikit saya simpulkan pada pembicaraan kita tadi bahwa menjadi duta santri nasional itu juga sangat tidak mudah, karena tadi udah bisa mengalahkan 3.000 orang, ada 1.300 orang juga. Bahkan kita sebagai santri ini atau untuk para pemirsa bisa mempersiapkan bekalnya dengan matang, karena masih ada waktu 2 tahun ya Mas ya untuk bisa mengikuti duta santri nasional ini. Baik pemirsa, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ubaidillah karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga berbagi cerita bareng kita. Saya Inesia Dinavita pamit undur diri. Tetap saksikan podcast Kakak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.